Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpin kami, penuhi kami, ajar kami, agar kami boleh belajar, mengerti, dan berbuah banyak karena iman yang Kau titipkan pada kami. Kami boleh percaya hal-hal baik yang luar biasa dalam hidup kami di bumi. Biarlah karunia-Mu, Roh Kudus, menghuni kami, agar kami sungguh menginginkan apa yang Kau inginkan. Nama-Mu Tuhan Yesus dimuliakan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani 11 di ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada amin? Bapak Ibu cerita mengenai bukti ya, suatu kebuktian ya, suatu evidence ya, adalah suatu hal yang sangat baik untuk kita belajar mengenai iman ini. Ya. Orang-orang yang menyebut iman atau percaya ya, beriman, faith bahasa Inggrisnya, yaitu iman kepada Tuhan dalam hal ini ya. Iman di sini adalah suatu yang kita sebut percaya ini atau faith tadi, itu pistis dalam bahasa Yunaninya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya dalam bahasa yang dalam teori bahasa Yunaninya, dan kita juga bisa lihat dalam terjemahan bahasa Inggris dalam berbagai variannya, artinya adalah iman itu merupakan suatu dasar atau fondasi atau dudukan ya, dudukan untuk kita bisa mengharapkan segala sesuatu. Jadi kita mau menuju ke sesuatu titik ya, suatu tujuan, ada suatu harapan, kita bisa sampai sana. Itu namanya harapan. Harapan kita akan suatu tujuan, itu dudukannya atau fondasinya untuk bisa sampai ke sana tuh apa? Misalnya kita di sini ada di seberang lautan ya, bayangkan, tolong seberang lautan ada pulau yang mungkin ada 10 meter, ada sungai, kalau kita dibelah oleh sungai, jaraknya misalnya 10 meter. Nah, apa fondasinya kita bisa sampai ke sana? Itu ngomongin iman. Jadi tujuan atau harapan itu di ujung. Nah, untuk bisa mencapai sana dan untuk bisa menetapkan sana, ini substansnya atau dasarnya, hypostasis namanya. Jadi dasar daripada dudukan ya, dasar atau dudukan kita, fondasi untuk bisa sampai, untuk bisa mengarahkan kita ke sana. Kalau enggak, kita semua meraba-raba. Nah, dudukan atau dasar ini bisa jadi suatu jembatan ya, atau bisa jadi suatu kapal untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa berlabuh ke sana sampai tujuan itu. Menggunakan apa? Namanya iman. Untuk sampai ke sana kita pakai apa? Bisa ngarepin ke sana gimana? Yang gampang kan kalau kita bicara tadi sungai, tapi kalau susah dikit. Misalnya kita bicara pergi ke bulan. Ya, bagaimana caranya pergi ke bulan? Nah, kita pakai apa ini gitu? Harus pakai ini, harus pakai itu. Nah, itu adalah suatu cara ya, suatu dudukan, suatu hal yang bisa membuat kita percaya, membuat kita bisa sampai ke sana. Nah, kita percayai bisa sampai ke sana dan tujuannya jelas, bisa sampai ke sana, itu menggunakan dudukan, di mana dudukan ini atau peralatan untuk sampai ke sananya ini, konstruksinya gitu ya, itu namanya iman. Ya. Dan juga ternyata menjadi suatu pembuktian dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita bisa lihat, kita bisa pegang jauh sekali, tidak bisa kita pegang karena jauh sekali, maka dudukan yang di depan kita inilah yang kita bisa buktikan sebagai alat menuju ke sana. Jadi kita mulai membangun konstruksi ya, ada konstruksi untuk sampai ke sana. Loh, ini apa katanya? Misal ditanya, ini alat apa? Ini saya lagi bikin jembatan, Pak. Oh, mau kemana? Mau ke situ, mau ke seberang. Oh, ini bukti daripada tujuan tersebut dan arah tujuan kita atau harapan kita. Ya, jadi yang kita sebenarnya belum kita bisa lihat, belum kita pegang maksudnya belum sampai gitu, belum sampai. Jadi orang lain nggak lihat. Emang mau kemana? Mau ke bulan? Loh, emang di mana? Ada di situ. Tapi tahu kita bikin pesawat, roket yang kekuatannya besar sehingga tujuannya bukan hanya keliling bumi, tapi keluar dari orbital bumi. Nah, itu disebut iman. Jadi iman itu adalah suatu dasar atau konstruksi gitu ya. Kalau kita sebut itu struktur gitu ya, struktur yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan atau harapan yang orang lain belum betul lihat.
gitu. Nah, orang lain belum tentu lihat, itu bahasanya yang tidak kelihatan oleh orang lain pasti kita melihat. Makanya kita melihat dalam hati kita, belum tentu kita lihat secara jelas. Kalau kita ngelihat ke bulan, kan kita bukan berarti lihat jelas banget kayak apa sih bulan, bentuknya bulatnya kayak apa, segede apa. Kita hanya bisa ngira-ngira. Namun kita membangun alat-alat atau mengkonstruksi atau ada struktur ya yang kita bangun menuju ke sana. Nah, itu yang disebut struktur atau fondasi. Ini disebut atau dasar bahasanya di sini adalah iman. Ya, jadi karena iman ini yang dibangun ini, konstruksi yang dibangun ini adalah suatu bangunan atau konstruksi, ya entah itu pesawat, entah itu jembatan, entah itu jalan dan lain-lain menuju ke suatu tempat yang orang lain belum tentu lihat. Itu bisa terlihat katanya di ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian. Maksudnya bukan kepada nenek moyang kita ya, tentang nenek moyang kita ya. Jadi nenek moyang kita itu telah memberikan kesaksian kepada kita, itu maksudnya ayat 2, dengan bukti iman mereka yang disebut struktur-struktur ini, perkataan mereka ya. Jadi karena lihat ayat 3-nya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, jadi di ayat 3 ini clear. Karena iman ada konstruksi gitu ya. Iman, ingat tolong bayangin, iman itu adalah suatu konstruksi akan suatu tujuan atau harapan. Karena iman kita mengerti, karena konstruksi atau adanya struktur ini kita mengerti bahwa alam semesta ini alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Berarti ke struktur termasuk semua alam semesta ini itu dijadikan oleh firman Allah ya. Itu iman kita, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, karena itu adalah maunya Allah, tujuan ilahi. Nah, baru ayat 4 juga karena iman atau tadi ya struktur, konstruksi, bangunan, dasar, fondasi. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia dinyatakan benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman itu ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya Tuhan yang mengatakan, maksudnya gini ya, Tuhan itu yang bersaksi, itu disebutnya bahwa sungguh pun dia udah mati, tapi karena dia beriman pada Tuhan, dia membuat sesuatu, yaitu korban yang benar. Ya, iman ini adalah suatu struktur ya yang dibangun, sehingga iman, makanya dalam Yakobus 2 dikatakan iman tanpa perbuatan nyata itu pada dasarnya mati, karena tidak ada strukturnya, tidak ada konstruksinya. Ya, juga ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Henok yang diangkat itu ya, itu tidak ada lagi karena Tuhan mengubah dia. Ya, jadi ada suatu kesaksian yang dipercayai, dia beriman, dia lakukan, dan cerita bahwa seorang Henok ya itu membuat struktur iman mengenai kerajaannya Allah di sorga, di langit, sehingga dia diangkat ke atas. Nah, dia tuh memperkatakan kesaksian dia itu karena iman dia. Dia mengajar. Henok itu terkenal mengajar orang-orang sekitarnya mengenai Allah, mengenai kerajaan Allah, mengenai sorga seperti apa, mengenai Allah seperti apa kepada orang-orang sekitarnya pada zamannya. Dan dia memperkatakan itu, dia bersaksi akan itu, dia membangun. Kesaksiannya itu adalah bukti bangunan iman itu. Ya, ingat, kita bisa naik ke surga, naik ke suatu tujuan karena konstruksi yang dibangun ini. Inilah iman. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi ini menjelaskan kembali ya bahwa tujuan kita Allah, tujuan kita adalah kerajaan Allah, tujuan kita adalah sorga atau Allah ya, bukan yang di dunia, yang tidak kita lihat loh ya, Allah dan kerajaan Allah ini kita meraba-raba, tapi kita membangun. Ada suatu struktur yang kita bangun menuju ke apa yang kita percayai. Sehingga kalimat tadi di ayat 6, tanpa iman, tanpa konstruksi yang dibangun, tidak mungkin orang menyenangkan Allah. Tidak mungkin. Karena Allah lihat, emang dia tidak ngebangun struktur menuju ke aku.
Dia tuh sebenarnya nggak percaya, dia tuh nggak ngarepin aku, nggak ada tujuan akunya gitu, maksudnya konsep Allahnya. Sehingga kalau ada orang itu tidak pengen mendekat pada Allah, tidak pengen menuju kepada Allah, tidak ada harapan pada Allah, tidak ada tujuan ilahi, maka dia tidak akan membangun apa-apa untuk tujuan itu. Makanya kalimat ayat 6 ini, tanpa iman, tanpa konstruksi yang dibangun itu, tidak mungkin orang nyenengin Allah. Karena Allah bisa lihat, ya ini orang ini nggak percaya. Karena di kalimat di sini, sebab barang siapa melihat kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita harus percaya juga dengan kalimat ayat 6 ini, ada upah, ada tujuan yang menghasilkan sesuatu. Itu arah tujuan, harapan akan upah karena iman. Konstruksi ini kita bangun tidak mungkin sia-sia. Begitu ceritanya. Ya, mari Bapak Ibu kita percaya penuh, kita bangun. Yang disebut kepercayaan adalah iman, adalah konstruksi atau fondasi struktural, konstruksi yang dibangun menuju ke tujuan. Sehingga tidak diam saja, tidak asal saja, tapi serius mengarah ke tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib nama Yesus. Amin. Kuasa-Mu memimpin diriku, aku mengasihi-Mu selalu. Jadilah pemilik hidupku, kekuatan serta kesukaan penuh harapan, kebenaran jalan di depan, kemuliaan, kebahagiaan, aku milik-Mu Tuhan, jalan bersama Tuhan, dekatlah selalu Tuhan, kasih selama